Halo, selamat hari Minggu. Kami seluruh pengerja dan pelayan Tuhan di GBI Suntermol dan GBI Raja Wali Selatan berharap Bapak dan Ibu dalam kondisi baik dan penuh damai sejahtera. Berikut kami akan sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan ya. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Bapak dan Ibu dapat memberi pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk mari kita sama-sama belajar untuk memberi kepada Tuhan Yesus. Halo anak-anak GOC, mau mengingatkan nih kalau GOC tetap ada ibadah ya setiap hari Minggu jam 10 lebih 15 menit. Dan bagi teman-teman yang belum follow IG GOC, boleh banget loh untuk di follow di GOC Teens. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan doa, Bapak dan Ibu dapat memberikan prayer request-nya ke saudari Yunita dan saudara Anthony dengan nomor WA yang tertera di layar. Kami sangat senang untuk bisa membantu dan berdoa untuk saudara. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita?
Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat.
Jemaat GBI Suntermol dan Raja Wali Selatan. Hari ini kita menyatakan kalau Tuhan kita sangat baik, amin. Amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan iman kita semua, amin. Kita mau nyatakan kalau Tuhan kita Tuhan yang baik. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sama-sama kita katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lebih semangat lagi jemaat Tuhan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sama-sama kita katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Mari kita nyatakan, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, kami mau nyatakan kalau Tuhan kami Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik, amin. Amin. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. Sama-sama. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. Sama-sama kita katakan, people from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sama-sama katakan, for who you are. Sekali lagi katakan, for who you are. You are good. Berikan kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, amin. Thank you Jesus. Makasih Tuhan, makasih buat hari ini. Makasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku.
dan jiwaku. Tanganku Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolongan-Mu ku angkat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
setiap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan kami, Tuhan. Bagiku pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan pelindung, Kau selalu ada bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesus, Kau Rajaku, Kau yang selalu ku nantikan. Hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau satu-satunya Tuhan. Bersamamu, Kau selalu ada di setiap musim hidupku, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Begitu banyak Tuhan kasih setia-Mu atas hidup kami, Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur, Tuhan. Tiada yang ada seperti-Mu, Tuhan. Kau sungguh baik, Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Tuhan, Tuhan selalu mengasihi kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Andaikan Tuhan kami dapat memilih, Tuhan, kami tetap akan memilih-Mu, Tuhan. Thank you, Lord. Gak ada yang seperti-Mu. Kau setia, tetap hati kami hanya untuk-Mu. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu.
semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, andaikan ku harus memilih, tetap hati kami hanya padamu, Tuhan. Tak satu pun dapat menggantikan Kau, selamanya hanya bagiku yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu selamanya. Ku akan menyembahmu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Makasih Tuhan, makasih buat hari ini Tuhan. Makasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Makasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Makasih Kau selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Apapun musim hidup kami Tuhan, Kau selalu sertai kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan yang berbeban berat Tuhan. Tuhan, lepaskan beban-beban itu Tuhan. Kau yang berikan kekuatan Tuhan. Setiap penyakit Tuhan yang kami alami Tuhan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Setiap masalah, setiap persoalan Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan hikmat kepada kami untuk menyelesaikannya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur atas Tuhan. Biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Shalom, Jemaat GBI Sunter Mall dan juga Jemaat GBI Raja Wali Selatan di Jakarta. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama dalam sebuah kesempatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian untuk menikmati ibadah online kali ini. Dan mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kekasih Jemaat GBI Sunter Mall dan juga Jemaat GBI Raja Wali Selatan, kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur hari ini bisa bersama-sama menikmati hari yang baru yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di tengah-tengah era pandemi COVID-19, kami tetap terpelihara, kami tetap mendapatkan kekuatan, bahkan kami tetap mendapatkan pembelaan daripada Engkau ya Allah kami yang hidup dalam Yesus Kristus. Kami berdoa supaya pagi hari ini Kau sempurnakan ibadah online kami dengan rasa lapar dan haus akan Engkau ya Tuhan. Kau menghadirkan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu itu naik ke tahtamu menjadi wangi-wangian yang menyenangkan hatimu ya Bapa. Dan kalau sebentar kami akan duduk mendengarkan firman Tuhan, biar kami seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan, haus, lapar, rindu terus mendengarkan suaramu. Bicara dengan kami Bapa, pakai hamba-Mu untuk menjadi penyambung lidah-Mu pagi hari ini, supaya kami semua yang mendengarkan firman Tuhan dikuatkan, dibawa ada jalan kebenaran dan beroleh semangat yang baru. Aku berdoa biar seperti seorang ayah yang berbicara pada anaknya, seperti seorang sahabat yang sedang bercakap-cakap dengan sahabatnya, bahkan seperti seorang mempelai yang sedang curhat dengan kekasihnya. Demikianlah kami hari ini Tuhan, Engkau bicara dengan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, dan kami hanya berserah kepada Tuhan, supaya sepanjang pemberitaan firman Tuhan, kami mendapatkan perjumpaan dengan Engkau. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Ya, senang sekali hari ini saya beroleh kehormatan dari hambanya Bapak Pendeta Paul Agus selaku Gembala Jemaat GBI Sunter Mall dan juga Gembala GBI Raja Wali Selatan. Saya senang sekali bisa menyapa saudara dan
menyajikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan pagi hari ini bukan cuma sekedar informasi, tapi sebagai sebuah impartasi, supaya saudara diubahkan, dikuatkan, dan menjadi serupa seperti Yesus, menjadi generasi Yeremia akhir zaman, untuk menggenapi Pantekosta ketiga yang sebentar akan Tuhan curahkan bagi setiap kita. Dan menarik sekali Bapak Ibu, saya mendapatkan kehormatan untuk bisa sharing firman Tuhan bagi saudara. Nama saya Pendeta Samuel Irwan Santoso, saya Gembala Jemaat Gereja Betel Indonesia, Jemaat Keluarga Imamat Rajani di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Ya mungkin namanya aneh ya, Bontang ya. Ya karena dulu orang Bontang itu suka ngebon sama ngutang, maka namanya Bontang gitu ya. Dan saya ada di Bontang sudah 17 tahun mengembalakan, dan oleh karena kemurahan Tuhan juga, saya dipercayakan oleh rekan-rekan di Kaltim menjadi ketua Badan Pekerja Daerah GBI untuk wilayah Kaltim. Dan saya hari ini juga masih bergumul juga dengan pergumulan yang dulu mungkin saya pernah beberapa tahun yang lalu melayani di gereja Anda. Ya, saya masih menggunakan obat mata seperti ini. Ya, ini obat mata buatan yang masih saya datangkan dari Amerika, dan puji Tuhan selama era pandemi ini Tuhan membuat pertolongan secara ajaib sehingga saya tetap nggak beli. Dengan ajaib ada anak-anak Tuhan yang saya nggak kenal yang digerakkan Tuhan mendatangkan ini dari San Francisco untuk mata saya di era pandemi ini. Sungguh ini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, dan ini yang mau saya sharingkan bagi saudara kekasih Tuhan. Pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, apalagi pada waktu kita melayani Tuhan ya Bapak Ibu ya, ada satu hal yang indah yang Bapak Ibu saudara saya harus pahami baik-baik, bahwa kita itu ikut Yesus bukan cuma sekedar menjadikan dia juru selamat, tapi harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Mengapa demikian? Karena waktu kita menjadikan dia juru selamat, ada kerinduan terdalam di hati Tuhan untuk memiliki kehidupan kita. Nah itu dia. Nah untuk dia bisa memiliki kehidupan kita, itu nggak mudah saudara. Kenapa demikian? Karena kita terikat dengan budaya duniawi, cara hidup duniawi, gaya hidup duniawi, yang seringkali tanpa sadar kita sulit melepaskannya. Sehingga kita menggeser posisi Yesus lewat Roh Allah dalam diri kita untuk apa? Menjadi pajangan saja, menjadi tamu saja. Padahal Tuhan ingin menjadi Tuhan. Kata Tuhan itu bicara tentang bagaimana dia ingin menguasai, dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dan pada waktu saya percaya Tuhan sebagai juru selamat kita, maka Galatia pasal 4 ayat 6 itu sudah berkata bahwa Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Sehingga ada roh Allah yang membawa fungsi roh Kristus dalam hidup kita. Seperti yang tercatat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Yang berbunyi seperti ini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Bapak Ibu, ini lebih jelas dan lebih detail kembali ya. Yang dikatakan dengan seperti ini, tetapi kalian tidak hidup menurut tabiat manusia. Kalian hidup menurut roh Allah. Kalau tentunya roh Allah sungguh-sungguh memegang peranan di dalam dirimu. Orang yang tidak mempunyai roh Kristus, orang itu bukanlah kepunyaan Kristus. Nah, jadi yang Bapak Ibu Saudara saya harus pahami baik-baik di sini adalah roh Allah itu diutus dalam hidup kita untuk membawa sifat-sifat Kristus, kehidupan Kristus, bahkan tabiat Kristus, gaya hidup Kristus dalam hidup kita. Makanya dibilang roh Kristus. Jadi dia ingin membawa saudara dan saya dalam keserupaan dengan Kristus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, tentunya kita tidak mengikuti keinginan daging. Karena dikatakan di ayat 1 di Roma pasal 8, Anda mundur ke atas, Anda bisa lihat di ayat 1, dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi karena kita anak-anak Kristus, kita nggak dihukum lagi. Kata penghukuman dalam bahasa Yunani menggunakan kata krima. Kata krima ini adalah sebuah kata yang dipakai menyatakan bahwa ada penghukuman kutuk yang levelnya tertinggi dan hanya Tuhan yang bisa membatalkan kutuk itu. Itu kata krima atau hukuman itu. Itu Tuhan yang bisa membatalkannya. Dan menarik sekali Yesus melakukannya. Dia melakukan penebusan buat kita. Nah, lalu dia membawa kita yang percaya kepadanya hidup di dalam Kristus. Kalau Anda menatap saya berkata, Pak, apa maksudnya hidup di dalam Kristus? Hidup di dalam Kristus itu hidup yang dimiliki oleh Kristus, Bapak Ibu. Kalau kita memiliki Kristus sudah pasti ya. Kalau saya tanya, Bapak Ibu, buktinya apa memiliki Kristus? Oh, saya orang Kristen, Pak. Oh, saya punya KTP Kristen, Pak, gitu ya. Tapi kalau saya tanya, apa bukti bahwa Yesus sudah memiliki Anda? Nah, itu kan repot, saudara jawabnya. Ya, karena saya ke gereja, Pak. Oh, nggak bisa begitu jawabannya.
Alkitab saya bilang, kalau Anda lihat dalam terjemahan King James atau dalam terjemahan bahasa asli, ada kata yang kurang lengkap di ayat 1 di Roma pasal 8 itu. Dalam King James dikatakan di sini, Bapak Ibu, bahwa there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Tadi kan kalimat ini, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Jadi dia tidak lagi yang hidup dalam Kristus itu adalah orang-orang yang tidak berjalan dalam keinginan daging, tapi hidup dalam keinginan roh. Ya, dalam bahasa Yunani dikatakan mekata sarka peripatosin ala kata pneuma. Mekata sarka tidak hidup dalam daging, ala kata pneuma itu hidup di dalam roh. Itu yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Nah, untuk kita dibawa hidup di dalam roh ini, Bapak Ibu, yang menjadi persoalan kita. Kita selalu berperang, perjuangan kita melawan keinginan daging. Dan Tuhan pengen memiliki kita. Supaya saudara mengerti, kalau Tuhan menjadi pemilik atas hidup kita, itu luar biasa. Nah, saya akan sharingkan bagi saudara, bagaimana Tuhan itu bisa memiliki kehidupan kita, supaya kita tidak lagi berjalan dalam keinginan daging, tapi berjalan dalam keinginan roh. Dan lihat hasilnya dan upahnya apa yang terjadi. Kalau Anda hidup di dalam keinginan roh dan tidak menuruti keinginan daging. Mari Bapak Ibu, saya akan menunjukkan pada saudara beberapa poin yang penting bagi kita untuk kita bisa melihat ya bagaimana menjadikan Yesus sebagai pemilik atas kehidupan kita. Ya. Nah, di dalam Alkitab ada satu kata nama Tuhan ya yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani tentunya. Ya, jadi sedikit saya mengajar karena saya seorang dosen juga. Ya, mari kita akan lihat Bapak Ibu bahwa sebuah pertanyaan besar di tengah-tengah upaya kita berjuang dalam hidup ini, sebetulnya siapakah yang menjadi pemilik? Nah, ini perlu kita renungkan ini. Pemilik atas apa? Satu, atas hidup kita. Siapa pemilik atas hidup saudara? Tuhan. Oke, kita buktikan apakah Tuhan menjadi pemilik atas hidup kita. Yang kedua, atas segala apa yang kita punya, materi kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, itu siapa yang punya? Nah, seringkali dua hal ini menjadi satu kendala dalam hidup kita untuk menentukan siapa pemiliknya. Kenapa? Karena seringkali kita stres waktu ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita seringkali stres waktu ada sesuatu yang terjadi atas materi kita. Kita panik, kita bingung waktu sesuatu terjadi menimpa mereka. Padahal Alkitab saya berkata begini. Coba kita lihat. Dalam Ayub pasal yang ke-28, ayat yang ke-28. Kepada manusia ia berfirman, takut akan Tuhan, itulah hikmat. Perhatikan kata Tuhannya ya. Dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Kata Tuhan di sini, ya agak unik Bapak Ibu, tidak ditulis dengan kata T-U-H-A-N huruf besar semua. Tapi cuma T-nya saja yang besar. Nah, ini apa maksudnya Bapak Ibu? Ya, kalau Anda lihat di dalam Alkitab, kalau kata Tuhan cuma huruf T-nya saja yang besar, itu menunjukkan kata Adonai. Yang artinya, you are my master. Engkau Tuhan saya. Ini ibarat seperti seorang budak dengan tuannya. Gitu. Tapi kalau kata Tuhan, T-U-H-A-N-nya itu besar semua, itu merujuk kepada yang namanya JHWH atau Yahweh. Yang biasa nama yang sangat sakral yang nggak boleh sembarangan disebut oleh orang Yahudi, Bapak Ibu ya. Dan menarik sekali, di mana letak hikmatnya, kalau saya menjadikan Tuhan, ya Adonai, pemilik hidup kita tadi, sebagai pemilik atas hidup kita, dan atas segala apa yang kita punya. Nah, kita belajar dari kehidupan Abraham, Bapak Ibu. Abraham itu hikmatnya gini, dia tuh nggak pernah stres, nggak pernah panik, nggak pernah tertekan saat terjadi suatu ujian atas apa yang dia punya. Bayangkan ketika Kejadian pasal 22, waktu Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan. Anak perjanjian yang sudah sekian tahun dinantinya, pada usia 100 dia bisa mendapatkan anak itu, lalu Tuhan minta. Lihat, dia menyadari, dia menyapa Tuhan, kalau Anda bisa baca, ya Tuhan. Dikatakan, ya Tuhan, ya Tuanku, apa yang engkau mau? Aku minta anakmu. Abraham tidak banyak mulut. Dia langsung serahkan Ishak tanpa dia berbantah-bantah, tanpa dia tawar-menawar. Dia nggak stres. Sama kayak orang kerja di bank tuh Bapak Ibu. Mereka yang kerja di bank sebagai teller, ya Bapak Ibu lihat, kalau misalnya terjadi perampokan, ya di bank itu, sebetulnya mana yang paling stres Bapak Ibu? Ya, uangnya diteror itu diambil sama perampoknya gitu kira-kira ya. Nah, lalu ketika perampokan itu terjadi, sebetulnya siapa yang paling stres? Siapa yang paling stres? Siapa yang paling berkepentingan dalam persoalan perampokan itu sehubungan dengan kepemilikan? Tellernya? Enggak.
tellernya biar walaupun banknya mengalami perampokan, tiap bulan gajian jalan terus, saudara ya. Yang stres adalah apa? Pemilik banknya, gitu saudaraku ya. Jadi demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita kalau kita sadari, kita dedikasikan bahwa Yesus yang memiliki hidup saya, istri saya, anak saya, suami saya, pelayanan saya, penggembalaan saya, nama baik saya kita serahkan kepada Tuhan. Bahkan materi-materi yang Tuhan percayakan buat kita itu adalah miliknya Tuhan, termasuk uang kita. Kita nggak perlu stres ketika ujian terjadi menimpa itu semua. Kenapa? Itulah hikmat yang dibilang oleh Ayub tadi. Saya beroleh hikmat kalau saya takut akan Adonai, sang pemilik hidup itu. Nah, menarik sekali Bapak Ibu. Kalau Tuhan sebagai pemilik atas segala yang ada dalam hidup kita, maka Bapak Ibu, perhatikan, kita itu menempatkan Yesus sebagai penguasa dan menghargai karya penebusannya. Jadi kalau Yesus sudah mati di kayu salib, jangan buat kematiannya sia-sia hanya dengan melihat kita hidup semau sendiri padahal kita mengakui dia sebagai Tuhan. Jadi Tuhan pengen supaya kita bisa menjadikan Yesus sebagai penguasa yang 100% menguasai pikiran dan perasaan kita, bahkan kehidupan kita. Yang kedua, untuk membuktikan ya ketaatan kita sebagai hamba. Jadi kalau Bapak Ibu telah ditebus, berarti kita menyandang nama sebagai hamba. Artinya bahwa kita diajar Tuhan untuk menuruti apa kemauan Tuhan, bukan kemauan kita lagi. Itu hidup menurut keinginan roh itu seperti itu. Ala kata pneuma dalam bahasa Yunaninya, mengikuti keinginan roh. Dan menarik sekali bahwa kita juga bisa belajar untuk menjadi pengelola. Perhatikan Bapak Ibu, pengelola atau stewardship itu terjadi ketika Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Usahakanlah dan peliharalah. Tuhan gak pernah suruh memilikinya. Problem terbesar manusia adalah ketika mulai ada rasa memiliki, ya, maka di situ akan terjadi yang namanya pemberontakan atau kedurhakaan. Jadi Tuhan hanya suruh kita mengelola. Berkat yang Tuhan percayakan pada saudara, perpuluhan, itu perlu diberikan. Perpuluhan itu tanda bahwa kita mengakui keesaan Tuhan. Tanda bahwa kita mengakui 10% yang kita berikan kepada Tuhan, itu tanda bahwa sesungguhnya itu adalah bagian Tuhan. Dan 90% bukan berarti itu milik saudara. Itu miliknya Tuhan yang dikelolakan kepada kita. Tuhan ingin melihat sejauh mana Anda bisa mengelola berkat itu. Tidak bisa kita gunakan semau sendiri. Tapi Tuhan minta supaya saudara mengelolanya. Kemudian yang terakhir, kalau Tuhan menjadikan pemilik hidup kita, hidup akan menjadi penuh penyerahan diri. Nah ini dia nih, di tengah-tengah pandemi seperti ini ya, dan tidak mudah tertekan atau tidak mudah stres. Di sini kita belajar mempercayai Tuhan. Saya belajar supaya saudara bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup ini ya. Perhatikan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Nah Bapak Ibu, saya akan berikan kepada Bapak Ibu saudara kasih semua, jemaat GBI Sunter Mall dan juga jemaat GBI Raja Wali Selatan, bagaimana indahnya kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai pemilik atas hidup kita. Kita menuruti kemauannya yang menguasai hidup kita. Kita nggak mungkin menuruti keinginan daging kita atau apa yang kita pandang baik oleh mata dan hati kita. Saya akan berikan contoh kepada saudara 2 hal, 3 dengan saya gitu Bapak Ibu. Bagaimana indahnya kalau kita melayani Tuhan. Mari lihat contoh yang pertama dalam Perjanjian Baru, dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 sampai ayat yang ke-48. Yang berkata begini, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga sembuhlah atau berhentilah pendarahannya. Bapak Ibu, wanita ini klasik sekali di Alkitab ya, nggak disebutin siapa namanya, tapi kita melihat dia sakit pendarahan. Biasanya ibu-ibu atau wanita yang sakit pendarahan itu badannya lemah, kemudian sering sakit kepala ya, sering sepertinya terputar-putar kepalanya gitu melihat situasi di sekitarnya. Dan ini membuat dia sangat menderita. Nah wanita ini ya cinta Tuhan, dia orang beribadah. Tahu dari mana? Nanti saya buktikan. Orang ini ngerti firman, tapi firman gak menguasai dia. Dia merasa dia punya banyak uang. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, she has spent all of her livelihood, but she could not be healed by any. Ya, dikatakan dia telah menghabiskan semua hartanya. Dia punya banyak uang, tapi penyakitnya nggak bisa sembuh. Dia mengandalkan apa yang dia pandang baik oleh mata dan hatinya untuk mengatasi masalahnya. Tapi satu kali Bapak Ibu, ketika Yesus masuk ke kota itu, dia sangat tergerak. Dia ingat firman yang dia baca. Nah, itu dia itu. Dia berusaha untuk hanya menyentuh atau menjamah jumbai-jubah Yesus. Pertanyaan saya, pernah terpikir nggak kenapa wanita ini kok menjamah jumbai-jubah Yesus? Kok bukan bagian tubuh Yesus yang lain? Karena dia ingat firman Bapak Ibu. Ini bukti pernah dia adalah orang yang ngerti Taurat dan dia belajar Taurat.
Itu dikatakan di dalam Bilangan pasal ke-15 ayat 37 sampai 39. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Mengapa jumbainya disentuh wanita ini bisa sembuh? Dia berkata begini, Bilangan 15 ayat 37. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat apa? Jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya dan kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu kekasih, bagian yang menarik sekali yang Bapak Ibu sudah saya pelajarin. Bahwa ternyata waktu wanita itu lihat jumbai itu, dia mulai sadar dan dia bertobat. Dan dia berkata, Tuhan, kalau aku bisa jamah jumbaimu, aku hari ini berhenti melakukan segala menjadi keinginan mata dan hatiku sendiri. Aku jadikan engkau pemilik atas hidupku. Ya, itu dia Bapak Ibu ya. Hari ini saya berdoa Bapak Ibu punya pergumulan apa? Sudah berapa lama Anda menderita? Sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan, sama seperti saya? Saya sudah 23 tahun Bapak Ibu nggak punya air mata. Banyak orang kenal saya sebagai pendeta tanpa air mata yang harus tetes-tetes terus dengan mata ini. Tapi sudah lihat bagaimana Tuhan menolong saya. Inilah bagian yang mau saya sampaikan bagi saudara. Ketika dia menjamah jumbai-jumbai Yesus, maka sembuhlah penyakitnya. Itu saya pernah mengalami Bapak Ibu ya. Bagaimana ayat ini berkata, maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan. Ya, jadi dia adalah Allah Yahweh pada waktu itu yang ingin menguasai orang Israel. Demikian wanita ini. Tuhan, aku adalah umatmu, kuasailah aku, sehingga aku bisa melihat kuasamu dinyatakan. Engkau yang telah membebaskan aku dari perbudakan di Mesir. Engkau yang akan memberikan aku kelepasan. Demikian juga saudara, bagi saudara yang hari ini sedang terbelenggu. Mesir bicara tentang perbudakan. Hari ini kau terikat oleh apa? Mungkin kemiskinan, usaha sepi, rumah tangga yang bermasalah, sakit penyakit, kemustahilan. Tuhan yang membebaskan orang Israel dari Mesir, Tuhan juga akan membebaskan saudara, asal dia menjadi Tuhan dalam hidup saudara. Engkau menjadikan dia pemilik atas hidupmu. Dan saya pernah mengalaminya Bapak Ibu ya. Tahun 97 saya menikah dengan istri saya. Lihat wajah saya pada waktu itu masih seperti ini. Di foto ini Anda lihat bagaimana saya masih imut-imut sekali ya, sekarang udah amit-amit. Kemudian saya menikah, waktu itu mata saya masih normal Bapak Ibu. Ini tahun 97, bulan 2. Bagaimana saya normal mata saya waktu itu. Tapi karena saya pada waktu itu temperamen sekali ya, sudah tahu sekolah Alkitab juga, tapi saya nggak dikuasai oleh firman. Hidup saya merasa saya yang punya waktu itu. Saya menjadi orang yang sangat temperamental sekali. Sampai satu kali ya saya meninggalkan pelayanan. Tahun 93 saya masuk Kaltim dan melayani. Saya tinggalkan pelayanan karena saya berpikir, jadi pendeta itu susah, miskin begitu ya. Tahun 95 saya lari dari Tuhan, saya kerja kayu di sebuah perusahaan Bapak Ibu, ya. Dan sampai akhirnya saya meninggalkan Tuhan, sudah nggak pelayanan lagi. Sampai akhirnya tahun 98 ketika anak pertama saya lahir, baru umur 2 bulan kira-kira, tiba-tiba badan saya demam, tenggorokan sakit, mata merah. Cuman itu. Lalu ada bintik-bintik merah di tangan saya dan telapak tangan saya itu megang apa-apa sakit sekali. Juga telapak kaki Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya pergi ke apotek. Saya menebus resep yang saya dapat dari dokter. Saya dikasih paracetamol, juga pamol. Kemudian saya tambah lagi dekolgen, saya beli lagi biogesik. Untuk supaya penyakit saya cepat sembuh. Saya campur Bapak Ibu. Saya nggak tahu kalau dekolgen dan biogesik itu mengandung paracetamol. Saya nggak tahu, saya pikir saya pengen cepat sembuh. Akhirnya obat dari dokter mata, obat dari dokter umum saya minum, ya Bapak Ibu, resep yang saya dapat dari mereka, saya campur dengan dekolgen dan biogesik, saya minum paracetamol itu kurang lebih 2000 mg per sekali minum, dicampur dengan soter obat pembunuh virus. Sampai singkat cerita, ya dalam waktu 4 kali minum Bapak Ibu, ya tanggal kurang lebih 6 Januari, tiba-tiba saya melepuh, jadi wajah seperti ini. Gosong semua seperti itu Bapak Ibu ya. Mata saya merah sekali, suhu badan naik sampai 43 derajat, ditambah lagi dengan bibir yang mulai pecah-pecah, rongga mulut, lidah, kerongkongan, sampai rongga mulut, semuanya gusi itu melepuh semua Bapak Ibu ya. Lalu saya dibawa lagi ke rumah sakit untuk opname, bukannya tambah baik, malah tambah parah pada tanggal 8 Januari. Suhu badan saya gosong seperti ini Bapak Ibu, Anda melihat bagaimana saya hangus semua seperti itu. Dan itu kalau menggigil, ranjang itu sampai kayak gempa bumi ya, goyang sekali karena panas. Kemudian kalau saya tidur miring seperti ini, itu kulit pipi bisa nempel di spray atau sarung bantal dan bisa
cuil semua. Ya, itu gosong seperti ini semua, terus mengalami keadaan yang hangus. Ya, kemudian saya mengalami kebutaan, hampir 1 bulan saya buta total. Kenapa? Karena di depan kornea mata saya itu seperti ada selaput yang sangat tebal, sehingga butanya bukan hitam ya, tapi putih, nggak bisa lihat apa-apa gitu. Kemudian saya diberangkatkan pergi ke Surabaya karena rumah sakit di Samarinda nggak sanggup mengatasi, dan dokter Samarinda berkata bahwa saya terkena penyakit autoimun yang namanya Stephen Johnson Syndrome stadium 4, Bapak Ibu. Lalu saya diberangkatkan pergi ke Surabaya lewat bandara Balikpapan. Nah, pada waktu itu belum ada garba rata, jadi saya waktu dinaikkan ke pesawat, itu kan punggung, dada, kaki semua kan melepuh Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu saya digendong naik pesawat, punggung saya itu nggak tahu kan lagi melepuh. Jadi yang gendong itu ngangkat badan saya, jadi kena kain jaket dan punggung saya kulitnya terkoyak Bapak Ibu ya, sampai saya mengalami pedih sekali pada waktu itu, kulit seperti terkelupas. Dan saya dibawa ke rumah sakit ini, Adi Husada Kapasari Surabaya. Ketika sampai di sini saya berjumpa dengan mama saya di sana. Mama saya nangis, stres lihat saya dalam keadaan seperti ini. Istri nggak bisa ngantar karena dia masih harus menemani dan baru melahirkan. Jadi saya diantarin oleh gembala sidang saya, Bapak Pendeta King Andronikus waktu itu. Dan mama saya nangis melihat saya gosong seperti ini. Lalu dokter ini menangani saya, dia adalah Profesor Dr. Hans Tandra. Dia bagaimana menyatakan bahwa ini penyakit stadium 4 tadi Stephen Johnson Syndrome yang sangat mematikan. Dia pernah berkata bahwa dulu saya punya sepertiga pasien ya, saya punya pasien yang sepertiganya sakitnya seperti ini dan meninggal. Dan kesempatan saya hidup hanya 1% Bapak Ibu, karena dia melihat separah itu badan saya. Dan akhirnya ketika dia memeriksa punggung saya seperti ini Bapak Ibu. Ya, itu yang putih-putih itu kulitnya yang kelihatan dagingnya, darah itu yang mengalir keluar. Kemudian dari Yantul saya diberikan oleh dokter spesialis kulit tamatan Jerman. Dia berkata, saya selama jadi dokter kulit belum pernah mengalami sakit kulit seperti ini ya, atau melihat pasien yang sakit kulit seperti ini. Dia nggak bisa memberikan antibiotik karena Stephen Johnson Syndrome itu alergi juga dengan antibiotik. Saya sampai hari ini alergi antibiotik Bapak Ibu. Jadi kalau sakit apa-apa nggak bisa minum antibiotik. Akhirnya dokternya bisa memberikan salep, kemudian di ramuannya dia atau formulanya dia, lalu dibungkus perban, kemudian kalau dibuka perbannya itu bisa lengket semua tiap hari Bapak Ibu, sakitnya minta ampun. Kulit punggung saya seperti ini. Kemudian akhirnya ketika dokter berkata bahwa penyakit saya sulit sekali bisa mengalami kesembuhan dan takut ada apa-apa dengan saya karena saya dinyatakan oleh medis bahwa umur saya tinggal 4 minggu saja atau tinggal 3 minggu saja. Tinggal 3 minggu saja, jadi mana istri anaknya suruh datang. Akhirnya istri saya susah payah dari Samarinda berangkat terbang ke Surabaya untuk menjenguk saya. Dan dia melihat keadaan saya seperti ini, sangat mengenaskan Bapak Ibu. Dan pada waktu itu, keadaan bukan tambah membaik, tapi dehidrasi itu semakin keluar dan semakin kritis keadaan saya, sehingga badan semakin kurus. Dan maka terjadi beberapa hal yang sangat mengerikan. 20 kuku saya copot satu-satu. Kemudian dari 2 puting dada saya ini mengalir darah yang sulit sekali berhenti. Dari kulit kepala itu membusuk dan memborok gitu Bapak Ibu ya. Sehingga harus dikupasi. Istri saya dengan telaten melepaskan borok-borok di kepala saya. Kemudian telapak tangan saya dan telapak kaki kulitnya itu mengelupas, menggelembung dan mengelupas Bapak Ibu ya. Sakitnya minta ampun. Dan satu malam syaraf di kaki saya kecepit, sakit minta ampun saudara. Karena nggak bisa diobati jadi dibiarin aja. Dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu saya ingat, Tuhan, aku ini seperti kayak perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Ampunin saya Tuhan. Saya bernasar lagi dengan Tuhan. Kalau saya sembuh, saya akan kembali full time melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan utus saya melayani, saya akan siap untuk melayani. Dan itu saya buat, saya berdoa. Ada yang doa puasa rantai untuk saya, ada yang terus mendoakan saya. Dan menarik sekali, pada minggu ketiga, tanggal di mana seharusnya saya mati, yaitu minggu keempat bulan Januari tahun 98 Bapak Ibu. Tanggal di mana seharusnya saya mati, tiba-tiba suster ketika merawat saya bilang sama suster pada waktu itu, Suster, aku di rumah sakit Adi Husada Kapasari Surabaya ya. Loh, kamu kok tahu? Katanya begitu. Ini ada tulisannya di spray. Loh, bisa baca? Kemudian saya mendekatkan badan saya dan saya membaca Bapak Ibu. Saya ini hanya bisa membaca jarak 20 cm Bapak Ibu ya. Lewat dari itu saya nggak bisa baca. Kadang 10 cm saja. Dan waktu itu dia melihat saya membaca, dia sangat terkejut. Dan dia memanggil dokter mata dan dia periksa. Hari itu sampai sekarang kornea mata saya item-itemnya muncul sendiri. Dan saya bisa melihat. Walaupun nggak jelas, walaupun kabur, tapi saya bisa melihat Bapak Ibu ya. Yang kanan ini kejernihannya hanya tinggal 30%, yang kanan ini 60%. Jadi saya melihat itu tidak seimbang. Tapi Tuhan memberi saya pertolongan. Dan sejak hari itu sampai sekarang, kornea mata saya tidak memiliki air mata lagi. Kelenjar air matanya sudah rusak dan harus pakai obat mata seperti ini terus Bapak Ibu ya.
Dan saya bilang sama Tuhan, saya bersyukur Tuhan kasih saya kesembuhan, sehingga 23 tahun saya sakit mata seperti ini Bapak Ibu. Tiap tetes demi tetes obat saya teteskan ke mata saya melihat kasih setia Tuhan sebagai sang pemilik yang menyertai kehidupan saya begitu luar biasa. Demikian juga pasti menyertai Bapak Ibu saya kekasih. Kalau Dia menjadi pemilik atas hidup kita, Tuhan pasti akan menolong saudara dan berikan kekuatan bagi saudara. Jadikan Tuhan pemilik atas hidup saudara. Ya, saya mengalami kulit yang dipulihkan Tuhan tanpa antibiotik bisa sembuh dengan begitu luar biasa. Kemarin masih basah, lihat di foto ini Bapak Ibu bagaimana kulit saya kering, dan dokter berkata percak-percaknya itu bisa hilang kurang lebih 2-3 tahun dengan rawat jalan kepada Dia. Saya pulang ke Samarinda, saya full time di sebuah gereja di GBI di Samarinda. Saya tidak berobat jalan lagi dalam waktu kurang lebih 7 bulan Bapak Ibu ya. Kulit saya itu bersih total, tidak ada lagi bercak-bercaknya sampai sekarang, hanya di mata ini yang menjadikan tanda bagi saya bahwa kalau Tuhan menjadi pemilik atas hidup kita nggak lagi menuruti keinginan daging kita belajar mengikuti keinginan roh. Dari hari itu saya mengalami perubahan karakter, perubahan, sampai hari ini saya belajar terus berubah, mengikuti ala kata pneuma, yaitu mengikuti keinginan Roh Kudus dalam hidup kita, yang menjadikan kita memiliki Roh Kristus itu. Haleluya. Dan menarik sekali Bapak Ibu, mari kita akan belajar melihat bagaimana Tuhan menjadi pemilik atas hidup kita. Di dalam kitab Kejadian, sekarang menjadikan Tuhan pemilik atas apa yang kita punya. Ya, lihat, kalau tadi atas hidup kita, sekarang atas apa yang kita punya. Kejadian pasal 49 ayat 16 dikatakan, adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Ini nubuatan Yakub terhadap anaknya namanya Dan. Saya membaca dalam kitab Perjanjian Lama, tidak ada Dan itu menjadi hakim atas Israel. Ternyata, ini merujuk kepada satu keturunannya yang dari suku Dan, dia itu bisa menjadi hakim. Dan dia di dalam Hakim-Hakim pasal 16 itu merujuk kepada Simson. Simson adalah satu-satunya dari suku Dan yang menjadi hakim. Jadi waktu Yakub bernubuat tentang Dan, Yakub sedang bernubuat tentang Simson. Simson sudah dikhususkan sejak dari zaman Yakub bahwa nanti dari suku Dan akan ada hakim yang menguasai bangsa Israel untuk menjadi hakim atasnya atau mengadili, yaitu Simson. Dan lihat Bapak Ibu bagaimana Simson ini secara khusus waktu dia dilahirkan dikaruniai Tuhan dengan kuasa Allah yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan singa, dia bisa mengalahkan ribuan orang Filistin, dia bisa menghancurkan atau mengangkat pintu gerbang kota yang begitu besar dengan seorang diri. Begitu luar biasa kekuatan Simson ini. Namun ada yang salah dalam diri Simson. Dia merasa kekuatannya, karunianya itu dia yang punya, sehingga dia main-main dengan hidupnya. Dia dengan perempuan asing, ya dengan perempuan kafir, dia main-main dengan merasa dirinya dia yang punya, sampai akhirnya Simson ini ya tertangkap gara-gara Delila yang diberitahukan oleh Simson rahasia kekuatan Simson Bapak Ibu, yaitu di rambutnya. Kalau Anda belajar tentang Simson, bagaimana dia udah dicoba berkali-kali oleh Delila, masih saja diberitahukannya dan diberlakukannya. Tapi Simson pada kali yang terakhir masih juga memberlakukannya karena cintanya kepada Delila, perempuan kafir itu. Sehingga Delila akhirnya mencukur rambutnya, dan disitulah Simson kehilangan kedua bola matanya karena dicungkil oleh tentara Filistin. Dan pada waktu dia menjadi pelawak atau budak, menjadi tontonan orang Filistin, tidak menjadi hakim karena kesalahannya. Ini lihat Bapak Ibu, Simson pada akhirnya, di akhir hidupnya, dikatakan pada waktu dia buta. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28 dikatakan, berserulah Simson kepada Tuhan, perhatikan kata Tuhannya Bapak Ibu ya, katanya, ya Tuhan, lihat kata Tuhannya cuma tinggal saja yang besar, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, hanya saja yang besar, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Saudara lihat bagaimana Simson pada masa itu, dalam segala kelemahannya, dia menyadari bahwa ternyata kekuatannya itu punya Tuhan. Itu makanya dia datang kepada Tuhan Huruf besar semua, yaitu JHWH atau Yahweh, tapi dia menyapanya dengan sebutan Adonai, yang artinya Tuhan, kaulah pemilik hidupku. Allah, A-L-L-A-H, huruf besar semua itu Jehovah. Kalau Allah cuma A-nya yang besar dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Elohim, yang artinya the mighty one, engkaulah sumber kekuatan, engkaulah sumber kedaulatan. Nah, pada waktu itu Simson mengatakan, engkaulah sumber kekuatanku Tuhan, buatlah aku kuat sekali lagi, karena kekuatan bukan milikku, tapi itu milikmu. Seperti itu Bapak Ibu, dan luar biasa akhirnya Simson, ya walaupun rambutnya bisa bertambah panjang, tapi kalau dia tidak mengakui Tuhan sebagai Adonai dalam hidupnya, dia nggak bakal bisa merubuhkan kedua tiang itu.
Dan luar biasa saya lihat adalah, sekali Simpson mengakui Tuhan sebagai Adonai dalam hidupnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada semasa hidupnya pada waktu dia merasa dirinya sebagai pemilik. Dikatakan di dalam ayat yang ke-30, berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini. Lalu membungkulah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Perhatikan ini, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, kekasih Tuhan, jemaat GBI Sunter Mall dan juga jemaat GBI Raja Wali Selatan dan juga kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya sudah mengalami Bapak Ibu. Bagaimana kalau saya merasa diri saya sebagai pemilik? Saya nggak punya apa-apa, habis semua. Ya hari ini kalau Anda supaya nggak stres, supaya Anda dalam pekerjaan, keuangan, rumah tangga tidak panik, belajar jadikan Tuhan pemilik atas apa yang Anda punya. Seperti Simpson pada akhir hidupnya. Dia lebih banyak berprestasi sebagai hakim. Karena dia mengalahkan orang Filistin lebih banyak. Itu ukuran hakim pada masa itu Bapak Ibu. Itu makanya dengan masa hidup kita, berkat kita akan jauh lebih banyak tercurah dalam hidup saudara ketika engkau mengakui Tuhan sebagai pemilik atas hidupmu. Karena tangan Tuhan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada tangan saudara. Ketika engkau menjadikan Tuhan pemilik atas hidupmu, lihat baik-baik, maka tangan yang tak terbatas itu akan mencurahkan berkatnya, mempercayakan berkatnya untuk lebih banyak kita kelola menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Mari hari ini Bapak Ibu, mungkin hari ini kau punya pergumulan yang berat. Saya mengalami. Dulu ketika saya menjadikan diri saya sebagai seorang pemilik, saya nggak punya apa-apa. Cuma motor satu, rumah ngontrak. Tapi sekarang ketika saya diutus Tuhan pergi ke Bontang, kami susah payah merintis di Bontang. Cuma 13 orang pada waktu itu. Tapi sekarang Tuhan membuat percepatan yang luar biasa. Ya saya nggak usah cerita bagaimana Tuhan memberkatin saya di Bontang ini. Tapi saya melihat bagaimana ketika Tuhan jadikan saya alatnya dan saya menjadikan dia pemilik atas hidup saya. Dia membawa saya pada bangsa-bangsa. Dia membawa saya kepada kota-kota di Indonesia. Tuhan membawa saya pada promosi demi promosi. Dan itu memberkati ekonomi saya. Bahkan saya pernah dibawa Tuhan pada sebuah pengalaman yang luar biasa. Ketika saya sudah keliling ke 5 benua yang ada di dunia ini. Membawa berkat dan nama Tuhan. Sehingga Tuhan membuat dan menunjukkan. Dulu waktu kamu jadi pemilik atas hidupmu, apa sih yang kamu punya? Gak maksimal saudara. Tapi ketika Tuhan kita jadikan pemilik, luar biasa berkatnya, maksimal. Terus, ya hadapin proses demi proses, dan tetap jadikan Tuhan pemilik atas hidupmu. Dia akan sanggup menolong saudara. Hari ini sudah berapa lama Anda terbelenggu? Sudah berapa lama Anda hari ini terikat oleh masalah? Kalau Tuhan jadi pemilik atas hidup kita, perhatikan Bapak Ibu, Dia menguasainya, Dia memberkatinya, dan Dia menguatkan kita. Ayat yang terakhir dalam surat 2 Timotius, Bapak Ibu. 2 Timotius pasal yang ke-4, ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ternyata Tuhan itu mendampingi. Kata mendampingi itu menyertai kita, memiliki kita. Dan kalau Dia memiliki kita, Dia menguatkan kita. Kata menguatkan dalam bahasa Yunani menggunakan kata enodumason. Jadi kalimat ini berkata, hode kurios moi pareste. Kai enodumasone. Enodumason itu artinya ada kekuatan yang ilahi dari dalam yang Dia berikan bagi kita untuk menghadapi masalah kita. Bila Tuhan Allah yang kurios itu enodumason saudara, memberikan kekuatan bagi saudara sehingga Dia tidak akan tampil sebagai Allah yang mengecewakan, tapi Dia akan tampil sebagai sang pemilik hidup, Allah yang memberkati saudara dan mengangkat saudara, memberikan pemulihan demi pemulihan. Amin firman Tuhan. Saya berdoa supaya menjadi impartasi bagi saudara, hidup berkemenangan dan berkelimpahan di era pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa, aku mengucap syukur buat firman-Mu. Hari ini aku berdoa bagi seluruh kekasih-kekasih Tuhan dimanapun yang menyaksikan live streaming ini. Mereka yang sebagai jemaat GBI Sunter Mall maupun sebagai jemaat GBI Raja Wali Selatan. Bapa, aku minta dan mengarahkan tanganku kepadanya. Minta berkat Tuhan tercurah bagi mereka. Sehingga mereka terus mengalami terobosan. Mereka terus mengalami pemulihan. Mereka tidak takut lagi, tidak panik lagi, tidak stres lagi ketika masalah terjadi atas hidup mereka. Rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, finansial mereka. Karena mereka sadar mulai hari ini Tuhan, kami nggak mau menjadikan Kau sebagai juru selamat saja.
saja, tapi kami menjadikan Engkau Yesus sebagai pemilik atas hidup kami, sampai kami hidup di dalam Yesus, tidak lagi menuruti keinginan daging, tapi menuruti keinginan roh. Aku berdoa dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu di hati kami Tuhan, supaya kami terus mengalami terobosan demi terobosan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu Bapak Penggembala di tempat ini, Bapak Pendeta Paul dan semua tim jajaran penggembalaan yang ada, berkati terus ya Tuhan, pakai terus, promosikan terus visi dan pewahyuan daripada Tuhan menyertainya. Bahkan Kau juga berkati setiap jemaat GBI Sunter Mall dan juga jemaat GBI Raja Wali Selatan untuk hidup menjadikan Tuhan sebagai pemilik. Segala mereka yang sakit, mereka yang dalam pergumulan hari ini, di dalam nama Yesus, aku melepaskan berkat kuasa, pemulihan, kesembuhan sebagai Allah yang menjadi pemilik dalam hidup mereka di dalam Yesus Kristus. Mereka mengalami pemulihan pada hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah menyertai mereka sekalian. Aminkan firman Tuhan pada hari ini Bapa, dan kuasa menyertai kehidupan kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat kesempatannya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sebelum kita menyiapkan diri untuk menerima doa berkat pada hari ini, mari kita angkat satu pujian bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, katakan dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia Allah kita yang Maha Kuasa. Engkau yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupanmu. Ada berkat damai sejahtera, sukacita, Tuhan penuhkan dalam hati dan pikiranmu. Berkat perlindungan Tuhan berikan dalam segala aktivitas dalam kehidupanmu. Bahkan berkat keberhasilan menyertai setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah dari Bapa di surga melalui Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.